Welcome to Ketok Knowledge Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Welcome back di podcast Ketok Knowledge Talk. Masih di edisi yang sama, yaitu topiknya CRM, Customer Relationship Management. Tapi kalau edisi kali ini kita akan membahas proses CRM H1, ya, cross selling to H1 di salah satu dealer kita di Kota Palembang. Masih bersama saya Farhan Muhammad dan kita kedatangan tamu yaitu Mbak Gadis Tilotama dari PIC CRM Dynamic Palembang. Halo Gadis. Sehat ya? Sehat Kak. Alhamdulillah ya, walaupun kita masih di tengah situasi pandemi ya, dan kebetulan nih teman-teman kita juga lagi PPKM, dan sesuai dengan janji kita ya, kemarin saya ngundang Gadis nih untuk bahas CRM proses H1, selling H1 yang ada di Dynamic Palembang. Ceritain dong Dis, kalau kemarin 2020 kita sempat terpuruk gitu ya, kemudian ternyata satu semester ini kita bangkit gitu ya, penjualan kita cukup bangkit di sini, dan salah satu yang menekannya adalah proses retention, dan Dynamic adalah salah satu retention yang juga cukup tinggi. Ceritain dong apa yang udah dilakukan satu semester terakhir dari Januari sampai Juni 2021. Jadi kalau untuk DBP sendiri sih Kak, yang kita tekankan sebenarnya pada manajemen data sih Kak ya. Masing-masing untuk pembagian datanya itu untuk tim sales, tim counter, itu masing-masing kita bagi 10-15 data sih Kak untuk H1, H2, untuk other on dealernya kayak gitu Kak. Nah di luar daripada itu kita juga ada jadwal piket buat si tim salesnya tuh Kak. Misalkan untuk follow up orang tunggu ahas. Nah itu udah masuk mereka untuk follow up motor QX tuh Kak, untuk download, booking, service sudah masuk di situ Kak. Oke, berarti yang wajibnya tadi 10-15 data plus tambahan lagi untuk proses follow up ruang tunggu. Untuk satunya dengan menawarkan gitu ya, instalasi dari motor QX. Oke, terus gimana? Nah, di luar dari itu kan Gadis sendiri tuh sebagai CRM Kak, kita ngelakuin blast tanks juga sih Kak. Jadi di blast tanks H2 itu udah kita masukin tuh Kak jadwal kembali service, terus promo H1, review Google, kalaupun ada event-event tertentu seperti virtual event itu kita masukin di situ Kak. Karena untuk datanya sendiri itu pasti valid kan Kak dan akurat, jadi kita masukin di situ semua. Oke. Berarti habis dari di follow up di ruang tunggu ahas sudah pasti melakukan after service, dalam hal ini WA Thanks gitu ya. Dan di WA Thanks tadi ada konten yang mengarahkan juga untuk proses penawaran H1-nya, bener gitu ya, Dis? Iya benar Kak. Oke, dan itu tiap hari? Iya tiap hari Kak. Oke, berapa data biasanya untuk H2 atau H1, Dis? Sesuai dengan unit entry? Iya, sesuai unit entry yang masuk Kak, di 40-50 sih. Oke, 40-50 data menarik ininya. Jadi selain data daily rutin motor QX, ya motor QX ini adalah salah satu bentuk customer engagement dari kami dan diwajibkan untuk dealer mensosialisasikan. Dan ini salah satu penerapannya motor QX-nya dibantu diinstalasi di ruang tunggu servisnya Dynamic ya. Oke, berarti kalau sekitar 40-50 data, unit entry-nya itu bisa di atas ribuan ya, 1.500-an ya? 1.300 sampai 1.500 sih Kak. Oh ya, oke. Berarti oke. Baik Dis, pertanyaan selanjutnya yang mau kakak tanyakan adalah, yang mau harapannya ini bisa di-sharing, kira-kira proses analisisnya gimana Dis? Ya, jadi kalau untuk analisa yang digunakan kami memanfaatkan yang pasti leads aplikasi dari CRM Fokus Kak ya, Motor QX, Amanda, monitormu untuk virtual eventnya Kak ya. Nah di luar daripada itu pastinya kita konsultasi tuh Kak ke Pak Andi sama SPP-nya, mau datanya seperti apa, RO-nya bagaimana, ROGC atau RO koperasi, cara manage-nya bagaimana berdasarkan pekerjaan, tahun beli, tipe, RO-nya yang berapa kali, perkelurahan apa aja kayak gitu Kak. Oke. Dan perkelurahan berarti udah analisis sampai kelurahan. Oke, ceritain dong gimana proses analisis sampai ke kelurahan.
Jadi jujur sebenarnya Kak, perkelurahan ini baru sih Kak ya kami terapin. Memang sebelumnya kita masih di kecamatan sih Kak untuk filternya. Nah, untuk alasannya kenapa? Karena sebenarnya untuk dealer dinamik itu kan kita posisinya itu berada di Ilir Timur juga tuh sebelahan sama Kalidoni, yang wilayahnya untuk wilayah kelurahannya itu untuk cakupannya itu banyak dan kelurahan itu kecil-kecil dan berdekatan Kak ya. Nah, itu kan contohnya kayak Seso Lincas, Seso Layur, Lais, Bukit Cangkal, Ujung Sedikit, Mata Merah itu udah masuk kategori asin tuh Kak. Padahal kalau kita ukur dari jarak Kak, dari dealer kita ke situ nggak terlalu jauh dibandingkan kalau ke Asin itu Kak ya. Itu kan merah mata ya. Nah, itu udah masuk ke ring 3 kami, padahal sedangkan kalau kita bandingkan untuk ke IT1 itu ring 2 kami jaraknya tuh lebih dekat ke yang tadi kelurahan tadi. Iya. Oke. Jadi kalau Kakak tangkap kan keputusan untuk tidak hanya membedah secara kecamatan karena ada kekhawatiran masalah jarak ya. Jadi adanya beberapa kelurahan yang ternyata berada di kecamatan lainnya ini lebih mudah dijangkau dibandingkan ring yang lebih dekat dalam satu kecamatan, tapi secara kelurahan dihitung kilometer ternyata lebih jauh gitu ya. Iya benar Kak. Oke, paham. Nah itu memanfaatkan apa Dis untuk mengukur jaraknya, menentukan kelurahan mana yang mau diambil itu menggunakan apa? Kita Google Maps sih Kak. Oke, berarti diukur pakai Google Maps ya. Oke, ini menarik teman-teman. Toolsnya udah dipakai Google Maps. Diukur aja, tarik garis aja itu udah bisa ketahuan ya. Ini udah sebenarnya nggak terlalu canggih tapi pinter ini ya ceritanya ya. Jadi memanfaatkan aplikasinya pinter. Ini bagus nih. Oke Dis. Lalu setelah lakukan proses analisis tadi kan tentunya sekarang dinamika dunia sosial media kan makin marak gitu ya. Apakah kalian melakukan proses penerapannya itu seperti apa? Sama aja atau gimana nih dengan pada umumnya penggunaan sosial medianya? Jadi kalau untuk penggunaan sosial media itu Kak ya. Tapi kalau mau dilihat-lihat Kak untuk potensi leads kami sendiri Kak nggak hanya di sosial media sebenarnya Kak. Oke. Jadi kalau boleh jujur itu kebanyakan berasal dari status WA juga Google review kami Kak. Kenapa saya bisa bilang tersebut Kak? Karena kebanyakan kalau setelah kita konfirmasi sama konsumennya, Ibu, Bapak dapat informasi nomor kita dari mana? Mereka bilang, oh enggak, kita pernah kita dari Google atau sebelumnya kita udah pernah service Kak, tapi kita udah pernah review Google-nya, jadi mereka ada historinya kayak gitu Kak. Nah, di luar daripada itu juga kalau untuk status WA kan konsumen masing-masing kalau kita setelah follow up itu kita pasti edukasi customer, nomor kita bisa disimpan Kak, bila ada kendala seputar motor Honda atau pertanyaan seputar motor bisa hubungi ke nomor kami, jadi otomatis si customer juga simpen nomor kita kayak gitu Kak. Oke, berarti kaitannya dengan proses after service tadi salah satunya ya. Salah satunya kalau untuk sosmed dan dorong konsumen untuk simpan agar nantinya mereka bisa melihat statusnya kita melalui WA yang dimiliki sama Dinamik dan pastinya WA-nya pakai WA bisnis ya. Iya, kita masih WA bisnis sih Kak. Jadi pakai WA bisnis untuk memanfaatkan katalognya gitu ya, benar ya? Jadi dan kalau Google review tadi udah pernah ada yang deal dari alhamdulillah leads dari alhamdulillah ada Kak. Malah kebanyakan misalnya jadi itu sampai sekarang masih direkap terus ya? Masih. Oke, kalau ternyata dia pernah beli di tempat kita itu akan akan RO dong ya? Iya. Oke, baik. Nah ini nih, jadi tadi udah manfaatin Google Maps-nya untuk mengukur analisa kelurahan, kemudian juga manfaatin WA status, Google review-nya dimanfaatin. Lalu kalau secara Facebook, Instagram gimana nih? Oke, jadi kalau sebenarnya untuk Facebook kami belum Kak ya. Mungkin Instagram, kami ada 2 akun untuk Instagram itu masih satu itu yang pegang sales counter kami SCE Dinamik Motor, satunya itu Dinamik Titik Motor, itu saya sendiri yang pegang. Berarti ada 2 akun Instagram ya? Iya, untuk yang SC itu berisi kegiatan mereka, postingan foto-foto customer yang
melakukan pembelian sama mereka kayak gitu Kak. Kalau untuk saya sendiri, saya berusaha untuk update Kak ya, untuk info produk ataupun live produk sih Kak kayak gitu. Dan itu juga ada beberapa pasti ada yang tertarik dan akhirnya Alhamdulillah beli. ada. Iya, alhamdulillah ada. Oke, sosial media dipakai, NMS-nya Mediler dipakai, analisanya udah sampai ke kelurahan. Terus satu pertanyaan mengenai yang digarap siapa saja sih? GC atau seperti siapa sih yang digarap untuk Iya. RO-nya ini? Jadi kan seperti yang guys bilang tadi, dianalisis pengennya RO-nya bagaimana, RO desa atau RO koperasi kayak dari saya sebelumnya bilang. Nah, untuk RO sebenarnya, kalau untuk RO koperasi sama RO desa sebenarnya ada tanggung jawab masing-masing salesnya Kak. Ada kita udah bagi salesnya yang mau RO koperasi yang mana, RO desanya yang mana. Itu ada masing-masing ada tanggung jawabnya sih Kak. Berarti ada tim-tim yang akan Ada menggarap. timnya. Yang dibantu analisa oleh kamu. Ya pasti. Itu komposisinya ya, berarti sudah ada tim untuk yang garap reguler, garap DC, garap yang koperasinya perusahaan gitu ya. Iya. Dan itulah yang akhirnya membuat retention kamu cukup baik ya, Dis ya. Iya, karena untuk RO gizi sama RO koperasi sebenarnya sebagai penyumbang rutin di tiap bulan sih Kak di kami. Oke, baik. Nah, kalau gitu, manage-nya gimana cara manajemen kontrol datanya? Jadi kami sebenarnya untuk monitornya sendiri kita ada WA grup sih Kak ya. CRM group itu ataupun kita bisa langsung WA secara pribadi ke salesnya. Untuk pelaporannya sendiri pasti kita pantau langsung sih Kak dari spreadsheet masing-masing sales kayak gitu. Oke. Oh, berarti ada masing-masing sales itu ada spreadsheet yang untuk kalian kontrol gitu ya? Kamu sama Pak Andi? Iya, jadi Pak Andi SPV-nya udah bisa lihat tuh Kak, sejauh mana si salesnya ngisi atau enggak kayak gitu Kak. Review bulanan, mingguan pasti? Pasti itu dipantau sih Kak untuk mingguan, bulanan kayak gitu Kak. Baik nih, jadi memanfaatkan Google Spreadsheet. Lagi-lagi sebenarnya toolsnya sudah ada, tinggal gimana cara manfaatin. Oke. Satu pertanyaan terakhir, Bis. Tadi udah strateginya seperti apa, cara kontrolnya seperti apa, what's next? Mau ngapain lagi nih kira-kira ke depan? Kita juga mau fokusin nih untuk sistem membership H2 di H2 kita kayak gitu Kak, untuk dijalanin lagi kayak gitu, difokusin lagi. Emang membership H2-nya udah jalan ya? Udah jalan sih Kak, mungkin tinggal ngembangin bagaimana dia connect ke H2. Iya, Oke. Good nih. Dan information teman-teman, Dynamic ini memang si gadis ini cukup kreatif ya. Bahkan di benchmark CRM tahun lalu, idenya dia juga cukup bagus. Dia udah mulai utilisasi email juga ya, Dis ya? Iya Kak. Keren. Masih ya sampai sekarang ya, Dis ya? Alhamdulillah masih sih Kak. Oke. Good. Dipertahanin, Dis. Thank you, Dis. Iya. Ya, terasa kita udah di penghujung ya. Kita pastinya akan sharing-sharing lagi di kesempatan yang lain. Thank you gadis ya atas kesempatannya hari ini kita bisa podcast dan berbagi ilmu pastinya seputar CRM, penerapan cross-selling ke H1 di dealer Dynamic. Thank you, salam buat teman-teman Dynamic, Pak Andi ya. Iya Kak. Pak Yul dan sebagainya. Thank you gadis, salam satu hati. Itu tadi kita sudah bahas bersama gadis bagaimana proses CRM H1 yang ada di dealer Dynamic Palembang. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat, jadi bahan belajar lagi buat kita. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya masih di Ketox Knowledge Talks. Salam satu hati.